Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Mohon maaf, ini edisi khusus, tidak bawa buku pegangan ya, karena repot masihan saya. Hari-hari sebelumnya juga repot. Seharian kemarin itu menyelesaikan bikin rapot. Hari ini kan santri-santri saya pulang. Hari ini jadi tadi malam harus selesai jam 12:30 baru selesai ngoreksi. Ya, jadi tidak sempat membuat tulisan. Tapi untuk pagi hari ini yang akan kita bahas masih seputar fikih bab puasa. Hari ini yang akan kita bahas adalah orang-orang yang diperkenankan atau ada rukhsah tidak berpuasa. Nanti kalau cukup waktu ada sekilas tentang zakat fitrah. Insya Allah demikian. Jadi masih lanjut bab puasa. Sebenarnya ada di dalam kitab Bulughul Maram. Sebenarnya ini. Cuman karena tidak sempat nulis saya dan mengartikan, jadi ya apa itu. Cukup mendengarkan saja Bapak Ibu sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil yang menjadi dasar bahwa ada orang-orang yang diperkenankan atau diberi keringanan tidak berpuasa adalah surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, ini kok sakit dibika surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kula nggih nyiapke mushaf Al-Qur'an. Bisa nanti dibuka kembali Bapak Ibu di surat Al-Baqarah ayat 184. Ya. Yang pertama yang diterangkan Allah Ta'ala, ini ayat-ayat hukum. Yang pertama adalah satu, wa man kana minkum maridun, orang sakit, maridun sakit, au ala safarin, atau saat safar, fa'iddatun, maka ada hitungan min ayyamin ukhor, di hari-hari lain, hari-hari di luar Ramadan. Maksudnya orang yang sakit atau sedang safar, dia boleh tidak puasa, rukhsah, ini sifatnya rukhsah, namun mengganti sejumlah puasa yang ditinggalkan di hari yang lain. Ini hukumnya demikian. Selesai, kira-kira seperti itu. Sekarang ditafsil, diperjelas lagi. Maridun, sakit itu sakit seperti apa? Apa pilek, batuk pilek itu tuh boleh. Kan begitu. Ngeten. Rukhsah di dalam tidak berpuasa di bulan Ramadan bagi yang sakit itu adalah ketika sakitnya itu adalah sakit satu yang jika dia nekat puasa sakitnya akan parah. Satu. Yang kedua, memang sakitnya itu sakit tidak boleh berpuasa. Jadi apa sih? Memang kuat, tidak kuat berpuasa itu tidak kuat. Misalkan seperti orang sakit mah. Nih kok kan tidak bisa itu berpuasa, sakit asam lambung tidak bisa berpuasa. Nah, sakit yang tidak mungkin dia mengerjakan puasa itu boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, namun nanti mengganti di hari yang lain. Tapi kalau sakitnya itu sakit yang tidak masuk pada dua kategori itu tadi, maka lebih baik dia berpuasa. Di sini disebutkan Allah Ta'ala berfirman, ya, wa antasumu khairul lakum. Marid itu sakit, tapi dia mampu berpuasa, itu lebih baik. Nah, bagus seperti itu. Nek tidak mampu karena dua hal tadi, boleh tidak berpuasa. Itu yang dimaksud dari wa man kana minkum maridun atau au ala safarin, safar. Lah niki ditafsir bepergian niku adohe sepiro kan ngoten nggih. Wong kula saking griya dugi mriki niku kados 10 kilo kados itu. Riyadhus Shalihin, maaf, Bulughul Maram itu disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku dawuh ngeten. Oh tidak di sini. Itu Rasul beliau bersabda jangan mengqashar sholat
pada perjalanan kurang dari 3 farsah, salah amyal. Amyal niku mil, 3 mil. Jangan mengkosor sholat ketika perjalanan kurang dari 3 mil. 1 mil niko itu 1,6 kilo. Lah nek 3 mil niko 4,8 gitu. Kira-kira 5 kilo gitu, 5 kilo. Artose dari hadis ini, hadisnya riwayat Imam Muslim sahih niko. Ya, artose orang yang bepergian sudah mencapai 5 kilo itu disebut musafir. Menurut hadis ini. Nah, bela kula pun double 10 kilo. Rumah ke sini 10 kilo saya. Masya Allah. Nah, itu sudah musafir. Umpama ora kosong boleh. Tapi ini riwayat ini banyak. Ini di salah satunya. Ada salah riwayat yang sama juga kuatnya, perjalanan sehari semalam. Itu sehari semalam. Niku saya pernah mendengarkan keterangan sehari semalam orang zaman dahulu niku nek melampah niku entuk kirang langkung 28 kilo. Kira-kira 30 kilo. Jadi perjalanan 30 kilo itu baru disebut safar. 28, tepatnya 28 kilo itu baru disebut safar. Namun ada hadis pula di sini juga saya bawakan, kan itu ya, kitab Bulughul Maram, itu 4 burdun itu pos. Nah, itu kurang lebih 1 burdun itu adalah 20 kilo. Kalau ini 4 berarti 80 kilo. Ini ada riwayat juga. Kuat juga, bahkan di sini kebanyakan ulama pakai yang hadis ini 80 kilo. Karena memang safar, kalau sudah safar itu biasanya identik dengan kesulitan. Dia tuh sulit, mau teng toilet yo ora gampang kaya nek ning omah kan begitu. Makan yo ora gampang kaya nek ning omah, kan ada masakoh kesulitan seperti itu. Nah, ulama kebanyakan mengambil madhab atau dalil yang ini. Ketika perjalanan mencapai 80 kilo 4 pos, gitu ya, 4 pos, maka itu baru disebut safar. Kurang dari itu belum disebut safar. Nah, karena hadis-hadis ini berbeda, bukan berarti kok Nabi itu tidak memberikan pernyataan jelas. Memang benar, Nabi tidak memberikan pokoknya semene enggak. Cuman Nabi bersabda, ketika kalian safar. Nah ternyata Nabi pernah safar 5 kilometer. Kemudian ada pula Nabi bersabda 28 kilo. Ada Nabi bersabda 80 kilo. Ada yang 3 hari 3 malam, misalkan demikian. Nah, itu menunjukkan bahwa sing diarani safar itu ya menurut pengertian masing-masing. Sekiranya itu sudah disebut safar, maka itu sah untuk tidak berpuasa Ramadan dan mengganti hari yang lain, atau kalau sholatnya di kosor ini kok 4 jadi 2 dan boleh dijamak. Itu demikian. Itu jadi ngeten Bapak Ibu rahimakumullah, definisi safar adalah meninggalkan tempat untuk satu tujuan yang membutuhkan bekal. Pokoknya kudu sangu, nek rasamu kira-kira ora iso urip. Nah, cara kasarannya seperti itu. Misalkan saya dari rumah datang ke sini, nggak bawa bekal, kesel saya. 10 kilo atau mungkin 5 kilo. Orang kalau perjalanan, misalkan Pak tukang gitu misalkan, untuk proyek nenggon daerah sana, perjalanan 5 kilo. Niku nek ajeng dahar niku pulang dulu atau cari daharan di sana. Cari daharan di sana. Berarti itu namanya perlu bekal. Kudu duwe sangu. Ini istilah yang memerlukan bekal itu demikian. Berbeda kalau saya pergi. Nah, hanya jarak misalkan saya ke Indomaret gitu misalkan 2 kilo. Otongnya mulai. Ini namanya tidak perlu bekal. Tapi ketika perjalanan 5 kilo, arep mangan dadak mulai. Wah, golek sing kene wae, cedak-cedak kene ning warung begitu gitu. Nah, ini namanya membutuhkan bekal. Sebenarnya Pak tidak ada patokan. Sebenarnya istilah safar itu adalah istilah yang uruf itu tadi, sesuai kebijakan itu tadi. Maka ketika perjalanan panjenengan kira-kira 5 kilo sudah pakai bekal, harus membawa bekal, ya itu disebut safar. Oh, aku orang kok numpak mobil, nah gitu ya, safarnya 5 kilo, engko nek mangan mulai, nek arep pipis mulai, nek arep mulai, nah gitu misalkan. Jadi aktivitas pribadi itu dikerjakan di rumah, ya berarti itu bukan safar. Nah, itu kira-kira demikian. Nah, kalau saya dari rumah ke sini, arep pipis, ya tidak bisa saya pulang. Ya golek sekitar kene wae. Karena apa? Berarti saya disebut musafir. Karena aktivitas pribadi saya tidak mungkin saya kerjakan sama seperti ketika saya mukim di rumah. Itu
Itu demikian. Nggih niku pengertian soal safar itu demikian. Orang yang safar ngoten nggih. Jadi monggo Bapak Ibu, mangke ngeten, ketika perjalanannya itu tadi pakai itu tadi ya, pengertian tadi, asal sudah membutuhkan bekal itu sudah dinamakan safar. Kemudian nek ajeng diancer-anceri dengan kilometer minimal yang 5 kilo. Kemudian ada kalau kesitikan, nah ya wes ambil yang 28 kilo. Oh aku sing anu mantep sing ado wae 80 kilo. Monggo silahkan. Nah gitu ya, itu boleh. Lah kebanyakan ulama mengambil salah satu dari 3 ini. Nek sing sititik niki jarang. Sing kata-katanya sing 80 kilo. Nah, monggo silahkan. Ngoten nggih, nanti bisa ditanyakan jika kurang jelas. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, mengganti di hari yang lain. Itu artinya ganti itu nek misalkan puasane sing dikelongi sing tidak berpuasa Ramadan 5 hari, menggantinya apa? Harus 5 hari sekaligus. Nah, boleh dicicil. Nah, sehari nyautang, ngoten nggih. Terus pray meneh tidak puasa, besok lagi, seminggu kemudian nyaur lagi, satu lagi. Terus sebulan kemudian nyaur lagi, seperti itu boleh. Nah, cuman ulama mewanti-wanti jangan sampai kebablasan ketemu Ramadan meneh. Jangan, maksimal itu ya bulan Sya'ban. Nah, gitu ya. Maksimal bulan Sya'ban, kecuali yang memang darurat. Orang kalau darurat itu ya sepitiknya piye meneh, kan begitu. Itu diupayakan seperti itu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu sehat walafiat. Kan namanya perempuan pasti punya hutang puasa. Niku mentok niku nganti Sya'ban niku nembe lunas utangi. Itu menunjukkan boleh nyaur utang nanti mepet Ramadan ngoten niku boleh. Terus disaur dengan dicicil-cicil itu tadi juga boleh. Ngoten itu fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kemudian sekarang ada tambahan niku teng ayate wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang menguat-nguatkan puasa niku maksudnya nggih ora kuat puasa ngoten niku maksudnya. Dadi wong sing nek poso rekoso banget. Lah seperti orang tua, ibu hamil, atau ada yang ibu menyusui. Sebagian yang ada yang berpendapat ibu yang menyusui. Ngeten niki poso jane yang kuat, ning rekaos. Ngoten lho, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Begini ini tidak berpuasa boleh, tidak mengganti puasa boleh, tapi dia membayar fidyah. Dan fidyatun ta'amu miskin, berupa makanan diberikan kepada orang miskin. Itu demikian. Surat Al-Baqarah ayat 184. Ngeten sekarang ditafsir malih, diperinci malih. Yutiqunahu, seperti madhabnya Imam Bukhari, itu adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, termasuk juga orang yang tua. Tuanya tua bagaimana? Wong tua itu kadang malah poso niku malah kiat. Wong wayahe ra poso wae ora dahar yo kuat malahan, misalkan demikian. Nah, tetapi kembali tadi wa antasumu khairul lakum, kalau memang berpuasa kuat itu lebih baik berpuasa. Itu demikian. Terus niku sing yutiquna, orang tua. Kalau orang tua itu tadi tidak mungkin berpuasa, maka dia harus apa jenenge berpuasa di hari yang lain. Nek sakniki pas mboten mampu. Nek lah wong saiki ora mampu, tambah dino kan tambah tua. Nah kan ngeten. Lah ngeten iki bayar fidyah. Termasuk gitu yang sakit nih saya sisipkan ya. Wong loro sing dia nek poso besok pun juga tidak akan mampu. Jadi orang yang sakit kemudian sakitnya tidak mungkin akan sembuh. Nah gitu ya. Tidak akan sembuh. Maka orang seperti ini membayar fidyah. Ini hukum fidyahnya seperti itu. Oke. Kemudian saya kembali lagi ke tadi gitu ya. Orang-orang yang tua itu tadi membayar fidyah. Fidyahnya itu setengah sok. Nah, sok nih kok 4 ngeten nih. 1 sok nih kok 4 cawukan makanan pokok. Lah nek 4 berarti loro nih. 2 cawukan sego apa beras. Begini. Untuk pengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan. Nek umpamanya yang ditinggalkan puasa Ramadan itu 5 hari, maka 10 cawukan. 10 cawukan. Diberikan kepada 1 orang miskin boleh, atau dipisah-pisah boleh. Kemudian faman tatawwa khairan fahu khairullah. Nek ajeng nambahi boleh. Aku nek sakmene niki nek dikonversi ke kilo, sakmenten niki 2 kalinya niku. Nek 1 sok niku kan ada yang sampai ke 2,4 kilo, ada yang sampai 3 kilo kan ngoten.
Lah nek loro ini kan 1/4 kira-kira, 1/4 kilo. Aku tak tambahi lamu. Nah, ngei beras karo ngei supermi loro. Niku lebih baik ngoten itu. Tambahan, tidak wajib. Yang wajib itu adalah 2 cawokan makanan pokok itu tadi. Itu yang wajib. Oke, niku soal fidyah. Yang kedua, selain orang yang tua, kemudian tuanya pun juga tidak mungkin akan bisa mengganti di hari yang lain, juga orang yang hamil. Orang hamil dengan syarat ketika dia mengkhawatirkan keselamatan diri, ketika dia mengkhawatirkan keselamatan janin di kandungannya, nekat poso. Yang seperti itu boleh tidak berpuasa. Lah, nek umpamanya aku besok mengganti di hari yang lainnya, lah itu malah tambah rekoso. Biasanya kan ngoten nggih. Jadi 2 tahun kan menyusui nih nggih. Nah, berarti Ramadan tetap dia mboten puasa. Ngoten niku, nek memang tidak mungkin maka dia membayar fidyah. Itu demikian. Nggih, ngoten Allahu a'lam bishawab. Terus yang terakhir terkait dengan ini adalah sedikit. Man mata wa alaihi saumun soma anhu waliyu. Sabda Nabi demikian. Siapa yang meninggal dunia terus mempunyai hutang puasa, maka ahli warisnya, wali-walinya, pengurus-pengurus dirinya itu yang harus membayar puasanya dengan berpuasa di hari yang lain. Seorang bapak, nah misalkan karena mungkin sakit sampai bulan Ramadan tidak bisa berpuasa sampai 30 hari kemudian meninggal dunia, ini namanya punya hutang. Karena apa? Dia melewati bulan Ramadan masih hidup, tapi karena sakit tidak bisa berpuasa. Selesai Ramadan meninggal dunia, ngeten iki jenenge punya hutang puasa. Lah terus nek utang bagaimana? Niku mboten dibayar fidyah, tapi dibayar dipuasakan oleh ahli warisnya, anak-anaknya. Nah, niku. Boleh dibagi, boleh. Boleh, anaknya 5. Nah. Anaknya 5. Kowe poso 6 seminggu rampung. Ngeten iki angsa. Nah, dainullah ahaqqu. Hutang ya dengan Allah Ta'ala itu lebih berhak, lebih wajib untuk ditunaikan. Itu demikian. Jadi itu 2 ya, sudah selesai. Saya kira kok itu ya. Kemudian yang berikutnya itu tentang zakat fitrah. Sebelum kita pindah, barangkali ada yang bertanya, Bapak Ibu rahimahumullah. Monggo silakan. Masalah fidyah. Oke. Kalau orang yang punya. Kalau orang yang tidak punya seperti umpamanya ini kuli panggung yang dia mau istilah itu ngulipi anak banyak, istri, dan hasilnya terbatas 50.000 sehari. Dan dia tidak mungkin berpuasa selama hidupnya mungkin, karena dia miskin, karena kuli panggung. Terus dia seandainya mau mengganti, dia kan tidak mungkin punya, menghidupi keluarganya aja kan. Barangkali dia juga malah dapat zakat. Makanya kan dia tidak pernah puasa aja tidak, fidyah aja tidak. Ini yang pertama, Ustaz. Yang kedua masalah mengganti fidyah. Supaya ini pendapat ini juga dipengaruhi jamaah. Jadi orang yang fidyah itu tidak harus pakai tos. Jadi yang dimakan saat itu, umpama saya mempunyai yang masih saya tanggung satu orang, istri saya sendiri. Saya makan umpamanya sehari cuma 30 hari, 30.000. Berarti kan satu orang 10.000. Jadi dia cukup mengganti 10.000 kalau seandainya saya tidak puasa. Ini yang pendapatnya. Jadi seperti ini gimana seandainya? Oke. Yang pertama soal napa jenenge wau fidyah nggih. Fidyah sing pripun wau Pak? Orang yang tidak punya sama sekali karena jadi kuli panggung tadi. Oke. Hasilnya juga tertentu. Keluarganya tidak mungkin dia mengganti fidyah. Niko termasuk orang-orang yang wa alal ladzina yutiquna. Dalam kitab fikih sunnah, Sayyid Sabit di sana dijelaskan seorang kuli sing pekerjaannya sangat berat dan tidak mungkin dia melakukan puasa, otomatis kan sepanjang masa dia tidak berpuasa. Ngoten niku kewajibannya adalah membayar fidyah. Namun masalahnya kalau dia miskin, kan begitu. Kalau memang tidak punya betul, itu dia tidak mengeluarkan fidyah. Lho orang duwe, kan orang duwe darurat ngoten niku. Tapi muslimin harus nyengkuyung sebenarnya. Karena apa? Membayar fidyah itu boleh menggunakan zakat fitrah yang diterimanya. Nah, maka ketika kita mungkin saudara atau tetangga yang dia keadaannya seperti itu,
nek sakit malah itu diberi zakat. Gen akeh rapopo. Ketika dia sudah punya menerima zakat yang banyak, maka hasil yang dia terima tadi digunakan untuk bayar fidyah. Itu solusinya adalah seperti itu. Jadi malah jangan disindari. Nek perlu misalkan di sini ada yang keadaannya demikian, masjid sini kan gitu ya. Orang yang keadaannya demikian malah dikei zakat sing akeh, liyane udah dikei sak kresek-kresek, kono yo 10 kresek dhewe kan begitu. Biar bisa membayar fidyah. Tetap diusahakan demikian. Tapi bukan berarti terus ngenteng-ngenteng ke, ranggo ya wis untuk zakat, ya wis ki aku dhewe, misalnya tidak. Kenapa? Karena yang wajib membayar zakat atau fidyah itu adalah orang yang pada hari itu dia cukup makan. Jadi sehari tadi 30.000 ya Pak? 50.000. Oke. Oke. Mungkin kebutuhannya sehari lebih dari 50. Oke. Jadi dari misalkan kebutuhan 100.000, kok enek uang lebih, maka itu yang lebihnya itu untuk mengeluarkan zakat atau fidyah. Tapi kalau kurang. Nah kalau kurang nggak ada kewajiban. Oke. Itu demikian. Nah itu malah solusinya itu tadi Pak. Jadi masjid setempat, orang-orang muslimin setempat kan gitu ya, mereka yang kuyung zakatnya kepada dia saja, biar dia bisa bayar fidyah. Nah itu tadi tambahan. Jadi kuli yang tidak mungkin berpuasa di bulan Ramadan niko boleh tidak puasa namun membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna. Itu disebutkan di fikih sunnah demikian. Terus yang nomor kali niko nek umpamane tidak harus berupa duit, dikonversi ke duit kan ya, bukan makanan pokok kan dia. Niko kalau menurut Imam Hanafi boleh, tapi untuk yang lain tidak. Nah, berarti nek misalkan panjenengan memakai yang mazhab Imam Hanafi itu sah, enggak apa-apa. Nah, tapi kalau yang lainnya tidak harus berupa makanan. Boleh juga seperti yang dilakukan salah seorang sahabat gitu ya. Saya kalau tidak salah ingat itu adalah sahabat Anas kan gitu ya. Itu 1 kali makan gitu ya. Fidyah itu 1 kali makan orang miskin. Maka ketika dia tidak berpuasa 30 hari, dia mengumpulkan 30 orang. Terus dikei makan sawarke, selesai. Karena memang sahabat Anas waktu itu sudah tua renta. Nah, sudah tua banget, tidak mungkin berpuasa dia. Maka dia fidyahnya itu mengumpulkan 30 orang miskin, dikasih makan bareng. Itu sudah selesai. Dilakukan di awal Ramadan atau dilakukan di akhir Ramadan. Namun lebih baik ketika dilakukan di akhir Ramadan, supaya apa? Supaya sudah jelas bahwa betul-betul puasa 30 hari itu ditinggalkan semua. Baru kemudian mengumpulkan 30 orang, kalau puasanya 30 hari, kalau 29 ya 29 orang, terus dikasih makan bareng. Itu boleh, fidyah itu demikian boleh. Namun harus dengan niatan bayar fidyah. Jangan, ayo buka bersama, jangan, tidak boleh. Nah, tidak sah itu. Harus niatannya ini fidyah saya atau fidyah ibu saya. Harus niatannya demikian. Tidak boleh. Nah, tidak jelas niatan tidak boleh, tidak sah. Innamal a'malu binniyat. Diterimanya amalan fidyah tadi kalau niatannya adalah membayar fidyah. Kalau tidak niat fidyah buka bersama, maka fidyahnya belum tertunaikan, berarti dia masih punya hutang puasa. Cekap ya? Sana sih betul. Kita masuk ke bab zakat. Zakat fitrah. Pengertian zakat nih kok Bapak Ibu rahimakumullah. Zakat fitrah itu adalah zakat berupa makanan pokok yang ditunaikan sejak terbit fajar Idul Fitri. Kemudian waktunya hanya singkat sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Diberikan kepada salah satu dari 8 orang yang ditetapkan di dalam surat Al-Anfal. Lil fuqara'i wal masakini wa banis sabil wa fir riqabi, dan seterusnya nih disebutkan ada 8 asnaf, kepada orang fakir miskin, kemudian sabilillah, kemudian orang yang terlilit hutang, budak, kemudian mu'alaf, kemudian amil zakat. Nah ini satunya wal amilina ya wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah. Ibnu Sabil dan sabilillah gitu ya. Itu demikian. Itu diberikan kepada salah satu dari 8 pokok tadi orang mustahik zakat. Namun 8 ini tidak kok istilahnya milih sak penake dhewe, tidak. Dipilih sing paling membutuhkan. Kalau di situ sudah tidak ada orang fakir miskin. Nah gitu ya. Entennya adanya itu adalah Ibnu Sabil, ya Ibnu Sabil. Tapi ketika Ibnu Sabil ada, kemudian budak ada, orang yang terlilit utang ada, neng enten fakir miskin, maka didahulukan fakir miskin. Fakir miskin itu yang diutamakan. Nah, ya. So kadang-kadang enten yang beriki datang merasa dia sebagai Ibnu Sabil, kan ya. Orang yang terputus perjalanannya terus minta bantuan.
Sementara di tetangga sebelah sini ada orang fakir miskin. Itu zakat itu diberikan fakir miskin. Mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Farodo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri." Rasulullah mewajibkan zakat fitrah min Ramadan di bulan Ramadan, so'an min tamrin, satu sok dari kurma, so'an min syair, satu sok dari gandum, alal abdi wal hurri, kepada budak maupun orang merdeka, wal dzakari wal unsa, laki-laki dan perempuan, was soghiri wal kabir, kecil maupun orang dewasa dari muslimin. Dalilnya adalah itu. Jadi diutamakan kepada orang fakir miskin. Itu demikian. Ibnu Sabil dikereki. Harus seperti itu. Itu zakat fitrah. Kira-kira demikian zakat fitrah. Nah, kemudian kaitannya dengan satu sok. Nah, ini satu sok. Kan ada yang akhir-akhir tahun kapan itu ya? Itu apa itu diperdebatkan tentang itu 2,5 kilo atau 3 kilo atau satu sok itu. Sebenarnya penjelasan satu sok itu soknya Nabi itu adalah ngeten ukurannya. Nyawuk beras, petang cawuan itu namanya satu sok, petang cawuan. Nah, lah niku kira-kira ditimbang. Nah, ketika ada yang menimbang itu dikonversi ke kilo dari 4 cawuan, satu sok itu 4 cawuan. Ini kok enten sing 2,2 malahan, enten sing 2,4. Lah, terus ada yang itu 2,8. Niku nek umpamane wujude kurma kan langkung antep nih. Nah, nyawuk ini ping 4, niku antep. Maka yang membuat berbeda itu adalah jenisnya, jenis yang ditakar itu tadi. Ketika yang ditakar itu biji gandum, pakai. Ketika yang ditakar itu kurma, barangnya sidik neng antep. Nah, kan itu ya. Sidik, maka mungkin bisa sampai kepada 3 kilo karena kurma. Tapi ketika makanan pokok setempat itu, kalau di daerah kita itu adalah beras, maka itu sudah ada yang mencoba itu 2,4 kilo. Nah, terus dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Sing 10 gram gitu. Sakone niku tinggi, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Itu untuk tambahan nafilah biar dapat ganjaran banyak. Nah, itu demikian. Nah, kalau ada yang berpendapat itu 2,8 kilo, maka dibulatkan menjadi 3 kilo. Itu lebih ahwat. Nah, itu lebih bagus. Andaikan turah, maka ganjarannya pun juga muncul begitu. Nah, tetapi ketika ada yang aku duweni 2 kilo, ya wes 2 kilo, nyat mampu nih ngoten. Jadi wis mangan wareg sedino iki kok aku butuhnya 2 kilo, makan 2 kilo sudah habis. Kok ijek nek sisa 2 kilo, ini sing digo zakat. Nek lebih harus diupayakan sampai 2,5 atau 3 kilo. Nah, maka gitu ya, karena perbedaan yang seperti ini, kan gitu ya, perbedaan ini yang membuat berbeda itu adalah jenis barang yang ditakar itu tadi, maka untuk kita yang makan pokoknya itu adalah beras, maka yang mengeluarkan zakat fitrah seberat 2,5 kilo niku sah, yang mengeluarkan zakat fitrah seberat 3 kilo itu lebih bagus, lebih afdol. Itu demikian. Nah, makanya nanti kalau di sini di masjid sini mungkin dipimpin Pak Ilham kan gitu ya, itu pokoknya disamaratakan 3 kilo. Tidak usah berberat hati, tidak usah napa jenenge? Oyo-oyoan, wah gitu loh ya. Oh jangan, karena memang takarannya itu bukan kilo. Takaran zakat fitrah itu adalah sok. Lah sok itu epe-epeane beda orang kan beda kan gitu loh ya. Epe-epeane beda sing gede oke. Nah, yang cilik itu orang-orang biasa ya. Jadi epe-epe wong normal, mboten gede banget, mboten cilik banget kan gitu loh ya. Itu namanya satu sok nek 4 kali gitu. Nah, itu. Nek sak menten iki jenenge 1 mut. Nah, satu sok itu adalah 4 mut. Nah, 4 kali. Lah niku sah. Lah mungkin misalkan panjenengan aku tak anu wae, orang nganggo kiloan, melu-melu Nabi. Ngene, monggo, sah seperti itu. Ning ora ketok engko pirang kilo ora cedon. Nah, tapi kan sudah 4 cakupan itu tadi. Lah, untuk lebih mudah pakai yang sudah diperjelas oleh ulama orang-orang soleh. 2,5 kilo, jangan kurang. Kok ndak dosa kan gitu ya. Nek perlu malah 3 kilo. Nah, gitu ya. Itu akan lebih bagus. Aku pun tidak dosa, aku tak tetap 3 kilo, bagus yang seperti itu. Itu demikian. Ya, zakat fitrah, 1 sok. Kemudian, kapan waktu mengeluarkannya? Pertama, niku sebenarnya, napa jenenge? Waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu sejak terbit fajar. Jadi, besok Idul Fitri, terus besok pagi, waktu fajar, waktu berhenti dari bersahur niku kan fajar sudah kelihatan. Lah niku waktu wajibnya di situ itu wajib sampai sebelum berangkat ke tempat sholat Idul Fitri. Nah, waktunya hanya singkat saja. Itu wajibnya.
Wah, aku anu repot biang nanti selar mudik gitu misalkan. Boleh apa jenis? Ya, dijek mendahulukan 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya. Gitu loh ya. Boleh sah seperti itu. Namanya takjil zakah, menyegerakan zakat sebelum waktunya. Ngeten iki sah. Nah, yang tidak sah itu ketika mengeluarkan zakat bar salat. Ngeten iki zakatnya mboten sah. Ning dinilai sedekah biasa. Zakatnya belum tertunaikan. Dosa sudah barang tentu dosa wong wayahe zakat ra zakat. Kan begitu. Itu demikian. Nah, jadi jangan sampai terlewat, jangan sampai telat itu tadi. Maka sejak terbit fajar kan gitu ya, sudah dipersiapkan sebelumnya. Lah nanti terus keliling ke rumah-rumah orang-orang miskin. Nek saat ini di tahun-tahun kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, zakat fitrah itu diserah ke masjid gitu. Nah, itu lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Kalau zaman dahulu ya diterke dhewe. Nah, jangan lupa yang penting juga harus berniat zakat. Diunekke enggak apa-apa, diunekke ini zakat saya, zakat keluarga saya. Nah, begitu. Diunekke. Karena memang itu wujud dari niatnya. Jangan sekedarnya ini buku. Nah, gitu ya, jangan. Zakat harus disebutkan ini adalah niatnya ya, niatnya adalah zakat itu tadi. Oke, terus yang perlu jadi perhatian kita, diusahakan memberikan zakat itu kepada orang fakir sekitar. Jangan diberikan kepada orang fakir di luar daerah kita, nggak boleh. Nah, niku nek memang sekitar kita, kecuali nek sekitar kita itu wong suka-suka kabeh. Tiang perumahan barangkali gitu. Lho kira wong perumahan elit-elit ngoten niku kan sak kampung niku suge kabeh. Wah, iki dikai beras wis ora cocok iki. Metu di luar daerahnya. Tapi ketika di kampung kita masih ada orang yang fakir, orang yang miskin, maka itu yang berhak untuk diberikan. Sebab Nabi bersabda, "Aghnuhum anis su'al fi hadzal yaum." Orang-orang fakir itu ojo nganti kekurangan hari ini, khususnya hari Idul Fitri itu ojo nganti kekurangan, ojo nganti enek sing ora mangan, khususnya daerah-daerah kamu. Nah, itu demikian. Jadi jangan diusahakan, jangan diberikan kepada fakir miskin yang luar daerah. Gitu ya. Kene tok wae. Wah, apa jenenge sedulurku, koncoku, umahe karangannya ratuh kono, arep tak keke kono wae kan gitu. Ya kalau di sekitar kita itu sudah tidak ada orang fakir atau sudah ada yang ngurusi wong fakir, kene wis diurusi kabeh. Oh ya wes, aku tak golek koncoku sing melarat ning Karanganyar kono misalkan gitu ya. Kirim ke sana. Itu baru boleh. Kalau tidak. Dan zakat fitrah itu menurut Imam Hanafi boleh diwujudkan duit. Kalau yang lainnya tidak sama sekali. Karena apa? Karena memang ibadah itu ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu Nabi zakat fitrah itu berupa makanan pokok, nah gitu ya, maka ya kita mengeluarkan zaman sekarang ini juga dengan makanan pokok. Itu demikian. Kalau kita cekap nih kok, ada yang mungkin disampaikan. Ngerti ya ibu-ibu? Mangke 2,5 kilo nih kok sah, 3 kilo itu lebih baik. Nah, lebih baik. Ikuti saja ketua-ketua daerah sini. Nah, ambil daerah memiliki gampangannya menghasung berapa kilo, ikuti saja. Semuanya itu ada dalilnya. Insya Allah ngerti nih kok. Oke, monggo. Kalau masalah kurang sudah umum halnya diumumkan nanti nggak masalah. Tapi sekarang kan zakat dikumpulkan di masjid. Terus si takmir ini mau membagi ukuran sebelum fakir miskin ini loh tak? Padahal logikanya hari ini kebanyakan orang kerja di pabrik, UMR atau gaji. Levelnya ukuran fakir miskin yang berhak dapat zakat itu seperti apa? Padahal di rumahnya kadang-kadang di rumahnya juga punya motor, kerja di pabrik, masih dikasih. Nah, maka setelahnya hitungan miskin, fakir miskin yang berhak dapat zakat itu seperti apa? Miskin sesuai dengan definisi syariatnya adalah orang yang dia punya pekerjaan, punya hasil gitu, punya hasil, namun hasilnya itu tidak cukup untuk menghidupi diri dan keluarganya atau orang yang jadi tanggungannya. Misalkan anaknya 5, penghasilannya 50.000, ya iso mangan. Neng yo epet-epetan ngoten niku. Ngeten iki termasuk kategori miskin. Punya hasil usaha, punya kekayaan malu kecil, neng kekayaannya terlalu kecil, tidak mencukupi. Barangkali niku. Itu seperti tadi kan karyawan pabrik, berarti dia kan punya kekayaan tadi, punya penghasilan. Tapi coba dicek saja penghasilannya dalam 1 bulan itu berapa. Nah, barangkali gitu. Misalkan UMR ini kok 1,8 gitu. 1,8 ya. Oh sudah 2 juta. Kira-kira itu 2 juta itu nek di per hari ini kok cukup
enggak dilihat dari keluarga, jumlah keluarganya. Nah, ketika tidak cukup, ya dia masuk kategori miskin, walaupun dia punya motor. Oh, motor itu arisan. Lah, arisan itu kan yo sawat kuwi entuk ditoke. Bareng ditandake kan pontek ngoten gitu. Lah niki masuk kategori miskin. Nggih, ngoten. Nggih. Kok do guyu kita padha niki. Motor hasil arisan. Nggih. Nek kula ngoten niku nggih. Dadi kok ditoke ndek motor apik. Lah ya sawat kuwi bareng wis entek. Duit entek kan. Itu demikian. Lah sekarang pengertian fakir, kalau ini di bawah lagi. Kalau fakir itu adalah tidak punya penghasilan tetap. Jadi seperti pekerja serabutan. Nah gitu. Ini masuknya fakir. Pekerja serabutan kadang enek gawean, kadang ora. Umpama enek, kadang-kadang satem lan kadang-kadang yo sithik. Ngeten iki fakir. Nah, ya ini dek wong fakir. Wong kerjane serabutan. Lha apa? Lah pas entuk tender, resik-resik kebon, wah sak hektar entuk apa jenenge bayaran 5 juta nggo tuku pit motor. Lah kan yo apa diarani sugih gitu kan juga tidak demikian. Karena ya sawat itu dihabis uangnya. Lah orang yang seperti itu masih fakir. Ngeten iki, Pak. Nah, ya itu tadi. Jadi pekerjaan itu tadi kalau sing panjenengan tanyakan punya motor jadi karyawan pabrik itu kalau memang gajinya itu tidak mencukupi, mepet-pepetan itu namanya miskin. Dia berhak menerima zakat. Walaupun jelegere dohire enten pit motor gitu ya. Dia juga mengeluarkan zakat. Nah, ini jadi kadang-kadang itu orang seperti itu wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Kedua ini walaupun dia mengeluarkan zakat, boleh nggak kita kasih zakat? Oke, boleh. Jadi gini, orang yang wajib zakat itu bukan hanya orang kaya nih. Nah, fakir, miskin, kaya, gitu ya. Sedengan semuanya wajib zakat. Lah nek sing fakir miskin, zakatnya saka ngendi? Ya dari dia menerima zakat terus dienggo zakat dirinya. Itu wajib itu. Jadi orang fakir, aku itu mustahil zakat, tak tompo. Neng kok wayah zakat dia juga mengeluarkan zakat. Zakatnya dari apa? Ya dari beras yang dia diterimain tadi. Nah itu. Jadi orang kaya juga zakat, orang miskin juga zakat. Ngerti ya? Nih, itu demikian. Oke, monggo. J. Nih. Oh. Oh gitu, jadi udah dioplos ngoten nggih. Kemasannya. Nggih. Ya, oh gitu. Oh gitu ya. Ngeten malah lebih afdolnya jangan dicampur. Karena apa? Karena itu nanti biasanya nek zakat itu kan harus disebut ini zakatnya fulan kan gitu. Lah, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin titip beras zakat ke masjid ini, malah itu lebih bagus diberi nama panjenengan. Zakatnya Pak Abdullah sekeluarga, malah itu bagus. Lah nanti terus takmir di sini menyerahkannya Pak, ini zakatnya sudah ada namanya. Itu lebih afdal seperti itu. Karena apa? Zakat itu harus jelas siapa yang membayar zakat. Tapi kalau misalkan dioplos sendiri, wah, anu berasnya kalungan dioplos baik. Ya, uang zakat itu kan harus berupa makanan jenis yang biasa dia makan. Lah nek dioplos, lah itu ya malah itu tidak masuk itu nanti barangkali tidak lebih afdal, mungkin sah, tapi tidak afdal. Kenapa? Misalkan ada seseorang zakatnya makanan biasanya rojo lele. Nah, terus dia mengeluarkan rojo lele, dicampur karo sing sempat. Nah, malah itu kurang afdal seperti itu. Biar kita rojo lele ini dikasih nama malah lebih bagus. Ini Bapak Fulan sekeluarga. Pak ini zakatnya ini, Pak ini zakatnya ini. Itu lebih afdalnya yang seperti itu. Jadi jangan dioplos, Pak. Nek menurut saya jangan dioplos. Biar jelas. Oh ini zakatnya Bapak kae. Nah, gitu ya. Rojo lele. Oh ini zakatnya Fulan kae, kan gitu ya. C4. Itu demikian. Yang lebih afdal seperti itu. Yang kan pasti diurus oh ngaten. Nggih. Oh, bawa lagi ke rumahnya. Oh gitu. Ya, kalau masakan memang sudah seperti itu. Oh nggih. Nah, monggo. Sebenarnya begini, orang mengeluarkan zakat, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, datang ke sini, disok nih kabeh. Itu pengeluaran zakat itu sudah sah. Iya. Perkara kene sing arep ngendum kabeh diratake 3 kilo, bebas di sini. Itu tadi. Niku sebenarnya sudah sah. Namun akan lebih afdal yaitu tadi. Sesuai dari pemberi zakat itu tadi disesuai terus. Gitu. Kene 2,5 kilo, anake napa jenenge? Napa loro, hanya 2 orang bisa 5 kilo, kasih 5 kilo tanpa dioplos. Itu lebih baik seperti itu. Tapi andaikan dioplos pun itu kebijakan amil pengelola sini kan gitu ya. Itu tidak akan mengurangi kesahan orang yang membayar zakat.
Ya. Oh gitu. Oh gitu. Ya. Pondok pesantren ya. Itu dijelaskan pula di dalam kitab Said Sabiq itu ya, Fikih Sunnah. Kalau orang yang tolibul ilmi, kalau tolibul ilminya itu ilmu agama, maka boleh. Jadi kados napa? Kados orang yang belajar Quran teng pondok. Orang yang ada di pondok termasuk guru-gurunya tidak sempat untuk napa jenenge kerja. Mereka fokus belajar ilmu agama. Pondok yang semacam itu termasuk mustahik zakat. Itu masuknya sabilillah. Orang yang berada di jalan Allah. Ya, itu demikian. Tapi kalau pondoknya bukan pondok yang belajar ilmu agama, bukan mustahik zakat. Gitu ya. Maka ketika pondok ditanyai dulu, ini pondok apa? Oh, pondok tahfidz belajar ilmu Al-Quran. Oh ya, bisa masuk. Karena kan prioritasnya atau prioritasnya tetap fakir miskin. Oh ya, prioritas fakir miskin ya. Ya nanti misalkan wah ini enggak, ini Pak, ini masih banyak yang fakir miskin kan gitu ya. Itu bisa. Tapi sesuai dengan dalilnya tadi, tuh makan apa itu sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Itu zakat fitrah itu. Maten cekap nggih. Nggih, saged mawi enten sing kagungan pondok sing napa jenenge belajar ilmu agama ngoten niku. Nah, ustate kemudian santri-santrine ra sempat nyambut gawe. Tapi dengan syarat niku nggih, fakir miskin sudah tercukupi semua nggih. Fakir miskin sudah itu boleh disalurkan ke sana. Kalau kita cakap Bapak Ibu rahimakumullah sudah lebih dari setengah wujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.